Kajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Bencana banjir kembali terjadi di wilayah Ubud Gianyar. Warga desa Tenganan dan Nyuh Tebel di Karangasem makin resah dengan serbuan kawanan kera. Ribuan warga mengikuti tradisi Mekotek di Munggu Badung. Musibah banjir kembali terjadi di wilayah Ubud Gianyar. Akibatnya, jalan Bisma yang banyak dilintasi kendaraan terendam banjir dan lumpur, sehingga wisatawan dan pengendara sulit melintas. Kejadian ini sempat viral di media sosial dan menjadi perbincangan ramai netizen. Akibat banjir ini juga terjadi kemacetan lalu lintas yang panjang hingga ke Catuspate dan sekitarnya. Berulangnya kasus kebanjiran ini mengundang keprihatinan sejumlah masyarakat, mengingat Ubud sebagai destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing dari berbagai negara di dunia. Cokerda Gede Putra Sukawati, penglingsir Puri Saren Ubud, merasa prihatin dengan kejadian ini. Ia meminta pemerintah membangun saluran got yang memadai, serta membuat sodetan sehingga air langsung mengalir ke sungai. Kait dengan banjir di Ubud dengan volume air yang bukan main, dan perkembangan pembangunan yang bukan main juga. Nah sekarang dengan pembangunan sepanjang jalan raya itu, di mana hak kepemilikan mungkin entah itu dulu got dan sebagainya, sekarang udah kepemilikannya udah ditutup sekarang, sehingga air itu konsentrasi entah itu yang dari rumah-rumah juga ya, tadinya mungkin ke belakang juga karena di belakangnya ada rumah juga, sehingga air yang di rumah-rumah itu ada got, lubang antara jalan, ada amal-amal rumah itu masuknya ke got itu mungkin volumenya kecil, lubangnya kecil. Artinya pemanfaatan sungai. Nah, alurnya itu tidak terkonsentrasi semua ke jalan, tidak ada volume yang bisa memecah ke samping itu. Nanti menuju sungai ya. Yang bisa teralir ke sungai yang besar, lebih besar lagi. Selain hujan deras, banjir di kawasan Ubud juga disebabkan sebagian besar trotoar di daerah ini rusak sehingga menghambat aliran air hujan menuju sungai Petanu di kawasan Ubud. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Warga desa Tenganan dan Nyuh Tebel di Karangasem makin resah dengan serbuan kawanan kera. Mereka turun gunung dan mengacak-ngacak kebun buah milik warga. Bahkan kawanan kera ini juga masuk ke dalam rumah dan mencuri makanan. Populasi kera ekor panjang atau Macaca fascicularis semakin tidak terkendali di wilayah pegunungan Bukit Gumang, Bukit Nyuh Tebel, dan Bukit Tenganan. Saat ini mereka menjadi hama yang meresahkan petani dan warga. Menurut tokoh adat desa Tenganan Pegeringsingan, Iwayan Suarjana, serbuan kera ini menyebabkan hasil panen petani di desanya menurun drastis. Sebelumnya desa Tenganan terkenal dengan hasil perkebunan nanas. Kini menurut Suarjana, di daerahnya sudah tidak ada lagi pohon nanas karena habis dibabat kera. Kebetulan lagi di Pura Gumang itu beliaunya melestarikan kera, tetapi dengan jarak yang cukup dekat ini, nah, sehingga mereka pindah-pindah. Ketika di sana tidak ada makanan yang cukup, mereka nyerang ke sini juga. Nah, sehingga populasinya itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang menurun. Dan menurunnya itu bukan karena dimusnahkan, mereka kan pindah-pindah dengan jarak. Nah, kebetulan dengan populasi kera yang banyak ini memang itu membuat hasil bumi kita berkurang. Contoh
Kalau hal buah-buahan, nenas hampir tidak ada nenas sekarang. Dulu suplai nenas tertinggi lah, terbanyak untuk di Karangasem tenganannya. Dan memang rasa nenas lokalnya itu diakui lah oleh Bali pada umumnya. Sekarang udah tidak ada lagi ya? Hampir tidak ada lah. Petani dan warga memang tidak tinggal diam. Mereka berusaha memberantasnya, namun tidak mampu karena populasi kera semakin banyak dan meresahkan. Warga berharap pemerintah bisa turun tangan karena memiliki metode atau teknik tertentu untuk mengendalikan populasi dan serangan kera. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Kasus rabies di Jembrana 2 tahun terakhir meningkat tajam. Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana mengungkapkan, tahun 2024 terjadi 52 kasus positif rabies. Namun tahun ini angka tersebut meningkat menjadi 109 kasus. Terdiri dari 104 ekor anjing dan 5 ekor kucing. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Ngurah Sugiarta, pihaknya sejak bulan Juli 2025 berusaha mengendalikan penyebaran rabies dengan melakukan vaksinasi terhadap anjing peliharaan maupun anjing liar. Langkah ini membuahkan hasil karena kasus positif rabies menurun dari bulan Juli hingga November 2025. Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang cara memelihara anjing juga gencar dilakukan. Ya, memang benar kasus 2025 ini ada peningkatan kasus dari 2024 ke 2025 ini tercatat memang ada peningkatan kasus sebesar kalau kita lihat tahun 2024 kasusnya 52 kasus. Tahun 2025 kasusnya 109 kasus, diantaranya 104 itu anjing, yang 5 ekor itu kucing. Nah, dilihat dari kenaikan kasus dari bulan Januari sampai November 2025, makanya kami di bulan Juli melakukan vaksinasi serentak pada anjing liar maupun anjing dalam di masyarakat, pemilik masyarakat. Jadinya tingkat kasus rabies dari bulan Juli sampai bulan November itu mengalami penurunan kasus. Tahun depan Bidang Kesehatan Hewan menargetkan vaksinasi hingga 85% dari total populasi anjing di Jembrana yang berjumlah 41.000 ekor lebih. Pemerintah daerah berharap berbagai langkah yang dilakukan bisa menekan kasus positif rabies di Jembrana. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.